Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait rangkaian listrik gitu. Kenapa sih kita butuh belajar terkait rangkaian listrik? Jawabannya adalah pada dasarnya resistor pabrikan itu hanya memiliki hambatan tertentu aja. Entah itu 1000 ohm, 2000 ohm, dan seterusnya gitu. Cuman masalahnya adalah ketika kita pengen ngerangkai suatu alat elektronik, kadang-kadang kita tuh butuh nilai hambatan 150 ohm. Terus gimana caranya? Ya caranya adalah kita perlu paham dulu deh terkait rangkaian listrik, yaitu seri maupun paralel. Kita bahas rangkaian seri dulu aja kali ya. Jadi bayangin aja kita punya 3 resistor atau 3 hambatan. Nilainya adalah R1, R2, dan R3 nih. Kemudian kalau kita pasang secara seri, kurang lebih tuh gambarannya bakal kayak gini nih. Nah ini merupakan rangkaian seri ya. Terus kita hubungkan dengan sumber tegangan sebesar V. Ketika kita beri beda potensial atau tegangan, yang terjadi apa? Yang terjadi bakal ada arus yang mengalir sebesar ini. Nah, terkait rangkaian seri ini ada beberapa sifat. Yang pertama adalah arus pada hambatan 1, 2, dan 3 itu tuh nilainya sama dengan arus listrik sumbernya, yaitu I kapital. Kenapa? Karena bayangin aja ya, di sini ada 4 muatan nih. Yang namanya arus adalah jumlah muatan per sekonnya. Artinya ketika melewati R1, jumlah muatan per sekonnya adalah ya sama gitu, 4 muatan per sekon. Begitu juga pada hambatan 2 dan 3. Alhasil nilai dari arus sumbernya itu tuh sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 nih. Kemudian yang kedua adalah jumlah tegangan pada hambatan 1, 2, dan 3 nilainya sama dengan tegangan sumber. Secara matematis kita bisa tuliskan bahwa V atau tegangan sumber sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 nih. Nilai V ini kalau kita uraikan menjadi I dan juga hambatan, maka diperoleh nilainya adalah I total dikalikan dengan R pengganti atau hambatan pengganti. Sama dengan yaitu I1 dikali R1 tambah I2 dikali R2 tambah I3 dikalikan dengan R3 nih. Nah, karena nilai arusnya sama, maka kita bisa kelompokkan yaitu I dikali RP kurung buka R1 tambah R2 tambah R3 dikalikan dengan I. Nilai I kita bisa coret ya. Di sini kita bisa tahu nih bahwa hambatan pengganti untuk rangkaian listrik secara seri adalah RP sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Oke, terus gimana kalau seandainya ada 4 hambatan atau ada 4 resistor? Ya jumlahin semua gitu. Yang intinya adalah pada rangkaian seri, hambatan penggantinya sama dengan jumlah total hambatan yang digunakan. Gitu kurang lebih. Kemudian untuk rangkaian paralel, bayangin aja kita punya nilai 3 resistor yaitu R1, R2, dan R3 nih. Kemudian kita susun bentuknya kayak gini. Nah ini merupakan rangkaian paralel gitu. Terus gimana nih terkait sifat-sifat pada rangkaian paralel? Oke, yang pertama adalah bahwa tegangan pada hambatan R1, R2, dan R3 itu tuh nilainya sama dengan tegangan sumbernya yaitu V. Sehingga V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian yang kedua adalah jumlah arus listrik yang melewati hambatan R1, R2, dan R3 nilainya itu sama dengan jumlah dari arus sumbernya. Kenapa? Karena bayangin aja ya, semisal ada 4 muatan nih. Nah nanti 4 muatan ini dia tuh bakal terpecah menjadi 3 jalan, ke atas, terus, dan ke bawah gitu. Yang intinya total muatannya selalu konstan. Berarti nilai dari arusnya yaitu I total atau arus listrik total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nilai I ini kalau kita uraikan dengan V dan juga hambatan, maka diperoleh yaitu V dibagi dengan RP atau hambatan pengganti. Sama dengan V1 dibagi R1 tambah V2 dibagi R2 tambah V3 dibagi dengan R3 nih. Nilai V kan sama ya, kita bisa kelompokkan nih. Sehingga diperoleh yaitu V dibagi RP kurung buka 1 dibagi R1 tambah 1 dibagi R2 tambah 1 dibagi R3 dikalikan dengan V. Nilai V kita bisa coret. Sehingga
Yang tersisa apa? Yang tersisa bahwa hambatan pengganti untuk rangkaian paralel nilainya yaitu 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Sama seperti sebelumnya, kalau seandainya ada 4 hambatan atau lebih gitu ya, gimana cara ngitung hambatan penggantinya? Ya dibikin 1/per aja nih, terus kita jumlahin gitu. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah arus listrik sumber dan arus yang melewati hambatan 1 ohm? Oke. Buat ngejawab soal kayak gini, pertama kita harus tahu dulu deh berapa sih hambatan penggantinya gitu ya. Kita akan kerjakan terlebih dahulu nih hambatan pengganti untuk rangkaian paralel. Kalau kita gambarkan kurang lebih kayak gini nih. Nanti kita akan peroleh nilai Rp, yaitu hambatan pengganti untuk rangkaian paralel yang ini nih. 1/Rp sama dengan 1/1 tambah 1/1. Nilainya adalah 2 kan? Artinya bahwa hambatan pengganti untuk rangkaian paralel nilainya yaitu setengah atau 0,5 ohm. Kemudian kalau udah tahu nilai Rp-nya berapa, kita bisa hubungkan nih menjadi kayak gini. Yaitu 2 ohm kita hubungkan secara seri dengan Rp-nya bernilai 0,5 ohm. Nilai dari hambatan totalnya adalah 2 ditambah dengan 0,5. Nilainya adalah 2,5 ohm ya. Berarti kalau kita sederhanakan gambarnya, kurang lebih tuh gambarannya bakal kayak gini nih. Yaitu terdapat sumber tegangan sebesar 12 volt dan hambatan totalnya adalah 2,5 ohm. Kalau kita pengen tahu berapa nilai arusnya, ya berarti V sama dengan I dikalikan dengan R total ya. Nilai I-nya adalah V dibagi dengan R total sama dengan yaitu 12 dibagi dengan 2,5. Nilainya adalah 4,8 ampere. Oke, ini merupakan arus totalnya ya, yaitu 4,8 ampere. Kemudian kalau seandainya nih kita pengen tahu berapa sih nilai arus yang melewati hambatan 1 ohm, di sini kita harus tahu dulu nih berapa nilai tegangan dari rangkaian pengganti untuk rangkaian paralel, yaitu 0,5 ohm kan. Nilai tegangannya adalah V sama dengan I dikalikan dengan R, di mana I adalah 4,8 ampere dikalikan dengan R-nya, yaitu 0,5. Nilainya adalah 2,4 volt gitu. Ini merupakan tegangan untuk rangkaian paralel. Yang namanya rangkaian paralel, nilai tegangannya sama ya. Berarti di sini ada 2,4 volt dan juga di sini ada 2,4 volt. Nah, nilai arus yang melewat berapa? Ya berarti V sama dengan I dikali R. 2,4 volt sama dengan I dikalikan dengan hambatannya adalah 1 ohm. Berarti nilai I-nya adalah 2,4 ampere ya. Oke, jadi ini merupakan arus yang melewati hambatan 1 ohm gitu. Jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait rangkaian listrik. Yang intinya ketika kita bisa merangkai rangkaian listrik sedemikian sehingga maka kita bisa memperoleh nilai hambatan yang kita inginkan gitu. Mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!